Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, hingga bisa bersama-sama tawadhu ilmi. Salawat serta salam semoga kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapat syafaat hingga yaumil qiyamah. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Isyuddin yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Para kesepuhan jamaah Masjid Al-Mukarramah yang kami muliakan, marilah kita buka acara pengajian ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wa nafa wal istifah wal ifada wal istifadah wal hafalah termasuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata waz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang saya muliakan para asatidz, para sesepuh, para kesepuhan, khususon yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Mukarramah, Haji Suherlan, Pak Haji Agus Syuhada, dan para hujjah yang lainnya yang sudah saya absen nomor 1. Semoga semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Bapak hadirin jemaah Majelis Ta'lim Al-Mukarramah lingkungan BPI Kelurahan Bangurawi, Kecamatan Jombang, yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat, yang selalu mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki. Alhamdulillah, ini namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat maghrib berjamaah, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa usaha, kita bisa istirahat, kita bisa gerak. Alhamdulillah, ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua menjadi umat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicintai Rasulullah, diakui umatnya, berkumpul bersama beliau insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga sholawat salam ini sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, untuk mengawali pengajian ini kita awali dengan membacakan suratul Fatihah supaya barokah. Semoga ilmunya manfaat, bisa diamalkan, dan nanti apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami oleh para hadirin semuanya. Ala hadirin liya wa likulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir akhir tahun bulan Zulhijjah, yang artinya seminggu lagi kita akan masuk tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur, bisa bertemu dengan tahun baru Islam Muharram 1444 Hijriah. Dan di akhir-akhir ini semoga kita bisa mengisi amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena penilaian itu ada di akhir. Jadi penilaian itu ada di akhir. Seperti kita sekolah, biarpun awalnya kita rajin, begitu ujian kita gak hadir, pasti dianggap gak lulus. Kita mudah ibadah, begitu tua gak ibadah, pasti dicatat buruk. Jadi lebih baik awalnya buruk, diakhiri dengan baik. Apalagi kalau awalnya baik, diakhiri dengan baik. Jadi para hadirin rahimakumullah, kita di akhir tahun ini diperintahkan, dianjurkan untuk muhasabah, untuk mengoreksi diri, untuk menghitung-hitung tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat kita sudah lengkap? Apakah sholat kita sudah baik? Apakah waktunya sudah bagus? Apakah sholat kita sudah di awal waktu? Apakah sholat kita berjamaah? Apakah sudah mumpuni ilmunya? Apakah sudah paham tentang tata cara sholat? Begitu pula dengan puasanya, begitu pula dengan yang lainnya. Ayo kita hitung bersama-sama, ya. Akhir tahun ini kita jadikan untuk muhasabah. Supaya apa? Supaya kita jika ada kekurangan bisa kita lengkapi. Jika ada yang ketinggal bisa kita isi, yang kosong bisa diisi. Kalau kita salah, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya kita muhasabah. Tentunya para hadirin semuanya, kalau kita hitung-hitung masalah amal, yang pasti kita amal serba kurang. Umur nambah terus, kubur tambah dekat, dosa nambah terus, tapi amal kita nggak nambah. Betul nggak? Maka itu ayo kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur, masih diberikan hidup, masih diberikan sehat, gunakan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Tapi nyatanya banyak saudara kita, tetangga kita yang matinya mendadak. Hanya sakit sebentar, hanya pusing, cuma pusing, masuk angin sebentar, pingsan sebentar, tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pasti sama seperti itu. Lagi sehat-sehatnya, lagi senang-senangnya, tiba-tiba dadakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus jaga terus. Sehatnya kita sunnah ingat mati. Sakitnya kita wajib ingat mati.
Jadi ini di akhir tahun ini kita dianjurkan untuk ingat akhirat, diperintahkan untuk ingat mati. Ingat mati itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Takfiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah ingat kematian. Jadi para hadirin, kita disuruh ingat mati, dianjurkan, disunahkan ingat mati. Kenapa dianjurkan ingat mati? Agar kita ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ingatnya ingat akhirat, supaya ingat ibadah. Ya Pak ya. Jadi kita disuruh ingat mati. Subhanallah, ini waktu cepat benar. 1 bulan kayak seminggu kayak sehari. Tidak terasa sudah akhir tahun nanti. Perasaan kemarin baru Idul Fitri. Perasaan kemarin baru Ramadan. Ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cepat benar, Masya Allah. Padahal dari dulu sebenarnya sama waktunya. Karena apa kok bisa kita merasa cepat? Kata ulama, kalau kita merasa cepat itu tanda kita karena cinta dunia, karena sibuk dunia, karena sibuk. Dulu kan nggak sibuk ya Pak ya. Artinya sibuknya kalau dulu kan sibuk paling tani gitu, nggak bercabang-cabang. Sekarang kan ya kerja, ya dagang, ya bisnis, ya nyalok segala macam. Kalau dulu kan cuma tani, jadi perasaannya lama sehari itu. Jadi sebenarnya waktu itu sama dari zaman dulu, sehari itu 24 jam. Namun kita merasa dan terasa sangat cepat. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda kiamat. Kiamat semakin dekat dan sudah dekat, tidak lama. Karena ciri-ciri sudah komplit, sudah bermunculan ciri-ciri kiamat. Bermacam-macam, banyaknya maksiat, banyaknya musibah, banyaknya fitnah, banyaknya kematian, banyak penyakit, segala macam itu tanda-tanda kiamat. Maka ayo para hadirin kita banyakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tahun Dzulhijjah ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Semoga catatan kita di akhir tahun ini catatannya jadi khair. Dan kita usahakan untuk lebih semangat lagi, ya, tambah semangat, tambah demen ibadah, tambah demen akhirat. Yang paling untung, yang paling untung itu orang yang umurnya panjang, karena panjang umurnya tentunya panjang banyak amalnya, ya kan? Zada umruhu zada hasanatuhu. Jadi bapak-bapak ini beruntung dikasih umur panjang, ya, melebihi daripada kontraknya Rasulullah SAW. Nabi cuma usia 63, tapi para hadirin alhamdulillah yang lebih daripada 63. Udah pensiun masih dikasih sehat, alhamdulillah. Ini kesempatan Pak untung. Jadi yang orang untung itu orang yang umurnya panjang, orang yang panjang umur, yang beramalnya bagus, itu untung. Tapi kalau panjang umur amalnya buruk, nah itu paling buruk. Mendingan umur pendek tapi amalnya bagus daripada panjang umur tapi amalnya buruk. Ayo para hadirin, ya sebentar lagi kita akan masuk Muharram. Biasanya ada perbedaan ya Pak. Kalau awal Ramadannya 1, Idul Adhanya 1, Muharramnya jatuhnya 1. Yang awal Ramadannya kemarin Minggu, kan kemarin awal Ramadannya ada yang 1 dan Minggu tuh. Yang Idul Adhanya Minggu, maka Muharramnya bakal jatuh hari Minggu. Itu sudah sepaket menurut kajian ilmu falak. Jadi awal Ramadan 10 Dzulhijjah 1 Muharram itu mesti sama. Kemarin ada yang awal Ramadannya 1 dan kemarin ada yang Idul Adhanya 1, maka Muharram bakal jatuh juga 1. Ada juga kemarin awal Ramadannya Idul Adhanya juga
juga minggu. Muharramnya juga bisa dipastikan minggu. Kita Sabtu nggak apa-apa, Minggu nggak apa. Kalau pemerintah mengumumkan Sabtu ya kita ikuti. Kalau pemerintah ngumumin Minggu kita ikuti. Untuk masalah penetapan awal bulan, penetapan Idul Fitri, penetapan Adha, awal bulan, akhir bulan, maka menurut ilmu fikih, menurut ulama mujtahid 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, maka posisi hukumah, posisi pemerintah itu lembaga yang diperintahkan untuk mengatur awal Ramadan dan akhir untuk mengatur awal bulan dan akhir bulan. Maka itu kalau pemerintah ngumumin selesai berkah. Dulu saya waktu di Yaman, ini Habib sudah ngitung, kata Habib ini sudah masuk Ramadan, tapi pemerintah belum ngumumin. Kata Habib, para santri kita tunggu dulu, kita hormati pemerintah. Ya sudah, istirahat dulu. Nanti kalau ada pengumuman, jam berapapun pengumumannya, siap sholat tarawih. Jadi kita sholat isya, makan malam, istirahat. Jam 11 datang pengumuman dari pemerintah yang bahwa besok Ramadan. Jam 11 malam kita sholat tarawih. Subhanallah. Setiap negara pasti ada istilahnya adalah petugas, mungkin bagian Kementerian Agama di masing-masing negara. Begitu. Ya, jadi kalau saya nih selalu ikuti pemerintah. Namun pemerintah juga sangat menghargai siapa saja, ya. Kita kan dianjurkan menghargai perbedaan. Jadi yang ada yang Sabtu boleh, yang Minggu silahkan, yang penting jangan keributan. Begitu Pak Hadirin. Toh ini bukan hal yang baru, sudah biasa, sebelum-sebelumnya juga sudah terbiasa. Begitu. Di kampung saya juga ada yang Sabtu, ada yang Minggu, yang penting perfect, akur. Biasa Pak Hadirin. Jadi kemungkinan ini Muharram bisa ada yang Sabtu, bisa yang Minggu. Syukur-syukur sih bareng. Kalau memang ruqyahnya sama, jadi kalau terlihat ruqyah, kemungkinan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya bisa bareng. Kalau ruqyahnya bisa, kalau ada tanda-tanda bulan bisa bareng. Begitu para hadirinnya. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Targhib wa Tarhib. Sampai ke tentang masalah at-targhibu fil imamah wa 'adamu takbir. Anjuran perintah di dalam memimpin sholat. Imamah itu artinya pemimpin sholat atau imam. Jadi ada perintah, ada anjuran di dalam memimpin sholat. Wa 'adamu takbir, dan juga ada larangan tidak boleh memperpanjang bacaan sholat. Jadi kalau kita sholat berjamaah, sebagus-bagusnya sholat berjamaah tidak panjang. Sama juga tidak boleh panjang juga, karena kan makmumnya kan macam-macam. Ada yang pengen shift 1, ada yang shift 2. Walaupun imamnya hafal Quran, harus tahu kondisi. Kecuali kalau di pesantren, silakan diperpanjang karena kan anak santri semua. Tapi kalau kita di kampung, yang sedang-sedang. Kalau diajak buat duha masih kepanjangan, kurang lagi. Itu kalau sama ini lagi. Masih kepanjangan, kuliah pun. Masih kepanjangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu para hadirin. Jadi di sini ada anjuran tentang masalah imamah. Jadi qala sallallahu man amma ashabahu khamsa shalawatin, siapa orang yang mengimami jamaahnya 5 waktu imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya
yang dahulu, ya. Ma taqaddama, dosa yang dahulu. Ini keuntungan jadi imam. Ya. Siapa yang bersedia jadi imam, ya maka itu imam diampuni dosa-dosanya yang dahulu-dahulu. Makanya kalau ditunjuk jadi imam nggak boleh mundur. Kalau DKM nunjuk, selesai masalah. Kalau DKM nyuruh terus nggak mau, berarti nggak menghargai DKM. DKM itu adalah petugas yang ditunjuk oleh masyarakat. Jadi masyarakat mewakilkan kepada DKM. Maka kalau DKM nyuruh, selesai masalah. Pak, saya minta Bapak untuk mengambil tuh. Nggak boleh mundur. DKM yang nyuruh. Waqala sallallahu alaihi wasallam man amma qauman falyattaqillah wa ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dumina wa in ahsana kana lahu min ajri mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an wa man kana min nafsin fa huwa alayhi wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha al-a'immah 'anil tadwil wa yaqulu idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa dzal hajah. Yang artinya kata Rasul, ya, siapa yang mengimami kaum maka hendaklah dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bahwa yang namanya imam itu nanggung makmumnya, nanggung pengikutnya. Kalau salah itu besok yang ditanya imam dulu, bukan makmum dulu. Kita mah enak makmum ya, dijamin. Imam yang dijamin, kita yang ditanggung, imam yang nanggung. Jadi besok kalau ditanya malaikat, imam yang tanggung jawab, kita mandiin aja. Ya nggak begitu dong, harus mau, kan DKM yang nyuruh. Terus wa in ahsana kana lahu min al-ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Dan sangat lebih baik bagi imam itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat di belakangnya, tanpa kurang sedikit pun pahalanya itu. Artinya imam itu punya pahala tambahan. Si imam dapat pahala sendiri dan dapat pahala tambahan, yang mana nilai pahalanya itu sama seperti pahalanya makmum. Begitu. Itu namanya juga imam. Jadi berkatnya dua, kayak kiai mimpin khalifah itu, mimpin hadroh itu. Jadi kalau yang hadir mah satu berkat, mimpin dua berkat. Sama imam juga. Nilai pahalanya kalau makmum satu berkat, imam dua berkat. Siapa yang nggak mau tuh kalau begitu tuh? Cuma sewaktu-waktu kalau ada kesalahan, disitulah tugas imam. Kenapa ada kesalahan? Seperti umpamanya bahasanya bengkok atau softnya renggang-renggang, itu imam itu yang nanggung tuh. Umpamanya gitu ya. Atau anak kecil di depan, yang tua di belakang, itu juga sama tanggung jawab imam itu. Atau ibu-ibu soft depan, bapak-bapak soft belakang, kebalik gitu. Di antaranya itu yang harus ditanggung. Jadi besok-besok kalau ditanya malaikat, yang tanggung jawab imam. Kita mah nggak ngomong, nggak usah ngomong. Bukan Pak RT ya? Bukan Pak RT, bukan. Wa yaqulu idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Nah, ini hadis jelas ini. Hadis sahih ini, masyhur, semua orang pada paham. Kata Rasul, apabila kalian mengimami sholat, idza shalla ahadukum linnas, yang artinya apabila kalian, salah satu kalian memimpin sholat,
Fal yukhaffif, hendaklah diringankan, dipercepat, jangan panjang, jangan lama. Ya, fal yukhaffif, diringankan. Kenapa? Karena makmum itu ada yang lemah, ada yang dhaif, ada yang sakit, ada yang kurang sehat, ada yang pilek, ada yang kena flu. Cuma dasarnya demen ibadah, demen berjamaah, jadi flu juga berangkat ke masjid. Ada yang tua, ada yang punya hajat, ada yang sedang keburu-buru, ada yang sibuk, ada yang nunggu, macam-macam. Makanya imam harus harus tahu kondisi makmumnya. Kalau mau panjang bilang dulu, saudara-saudara, saya pengen baca surat Yasin, kira-kira ridho enggak? Oh, enggak ridho. Ngapain sih surat Yasin? Ngapain sih surat Yasin? Lagi hafalannya? Ya, enggak. Ya, kalau enggak ridho jangan dibaca. Boleh Yasin dong. Itu. Ya, Yasin Akbar itu. Lagian mana yang lebih afdol? Apakah kita baca surat Al-Baqarah namun dipetik 3 ayat 5 ayat? Apa kita baca surat pendek tapi full satu surat? Yang afdol baca surat pendek tapi full sampai selesai, dibanding kita baca surat yang panjang-panjang tuh, surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, cuma dipetik 2 ayat doang. Jadi nilai afdolnya kalah dengan baca surat pendek yang full dibaca. Cuma kan kalau baca surat panjang kan rada ngetren gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Kan keren tuh, makmum juga khusyuk, betul enggak, Pak? Gitu. Intinya baca surat yang panjang boleh, surat pendek juga boleh. Cuma ini segi afdolnya saja. Gitu. Silakan saja Bapak. Banyak kok yang baca suratnya surat Al-Baqarah, bahkan bacanya diruntut dari awal surat 5 ayat, besoknya ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Cocok tuh buat imam tuh kalau punya hafalan tuh. Nanti besoknya ayat ke-11 sampai 15. Lumayan dapat 5 ayat kan. Nanti minggu depannya ayat 20 sampai ayat 25 tuh. Bisa tuh buat hafalan tuh, enggak terasa. Boleh. Nyambung Al-Imran, An-Nisa terus Al-Maidah. Subhanallah. Jadi Bapak, kalau sholat berjamaah itu Nabi merintah jangan panjang-panjang. Fal yukhaffif, yang ringan saja, biar enggak bosan. Walaupun hafal Quran. Ya. Dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang, di mana kita semakin membaca surat panjang itu semakin pahalanya semakin banyak. Idealnya begitu, kalau makmumnya itu sehat semuanya, kalau makmumnya muda semua, kalau makmumnya keker semua. Kan ada yang nggak keker, kayak ada yang wayo-wayo begini. Ya. Emangnya kalau diajak panjang itu kira-kira makmumnya ngeluh enggak? Khawatirnya ngomong enggak tapi hatinya ngeluh, gerundang. Mentang-mentang anu gitu. Coba ya. Makanya kalau mau panjang ditanya dulu gitu. Dulur, kalau saya baca surat Al-Baqarah setuju enggak? Kalau enggak, ya udah jangan. Idealnya begitu, Pak Haji. Tapi kan makmum kan enggak sama. Ada yang lemah, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang keburu-buru, ada yang pengen langsung berangkat ke pasar, gitu. Ada yang lagi nunggu ibunya sakit, gitu. Ada yang pengen ke rumah sakit, gitu. Jadi tetap
anjurannya fal yukhaffif fa inna fihi mudha'if wasaqim wal kabir. Cuma ada juga Pak, ada zaman Rasul sahabat setiap ngimamin kuliah guru, isya kuliah guru, subuh kuliah guru, zuhur, asar, maghrib kuliah guru, berhari-hari kuliah guru terus, nggak ada sholat yang lain. Ini sahabat ngadu ke Rasul, ya Rasul, itu ada fulan bin fulan, setiap mimpin sholat kuliah guru aja, nggak ngerti saya. Oh iya ya, udah nanti saya tanya. Dipanggil tuh si imam itu, Imam, saya mau nanya, apa betul kamu kalau mimpin sholat baca kuliah guru? Iya. Kenapa? Cuma itu doang yang saya hafal. Cuma itu doang hafalan saya yang bisa. Cuma hafalnya cuma kuliah guru. Ar-Ra'aital udah hafal? Enggak. Alam Nasr? Enggak. Ya wis terusin kalau gitu. Jadi karena kondisi hafalannya kuliah sama guru. Bahkan kata Rasul, kamu besok masuk surga berkahnya, karomahnya kuliah sama guru. Fa'idha sholat li nafsihi falyutawil masya'a. Apabila sholat sendiri, itu tadi saya langsung kalau sendiri, silahkan mau dipanjangin juga mau 1 juz silahkan, satu rakaat 2 juz silahkan, sampai bengkak juga silahkan kalau sendiri. Iya. Jadi jangan ngukur buat sendiri, lihat jamak. Kalau imam mah iya, santri kiai udah biasa, jamaah ini dong iya, pikirin. Apalagi kalau ba'da subuh ada ngeriung, jangan panjang-panjang. Apalagi tuh. Kata Pak RT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya pengumuman sebelum qomat. Oh Bapak, setelah sholat subuh nanti diundang oleh Pak Haji Anu acara haul atau acara syukuran atau selamatan atau walimatul arus atau akekahan. Nah, karena ada pengumuman alam nasrah alam tawar, wis cukup. Ini jelas hadisnya apa ya? Kalau sholat sendiri fal yutawil masya'a, silahkan panjangin kalau sendiri. Kalau jamaah jangan panjang-panjang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu shalah ma'a itmamiha. Dan Rasulullah meringankan, mempercepat sholatnya beserta sempurna. Dia sempurna, dia enggak panjang, tetap terkontrol. Tumaninahnya kena. Apalagi Pak, selain itu bacaannya karena bacaan imam sama makmum sama. Kadang-kadang begini Pak, ini banyak pertanyaan. Ustaz, kadang-kadang imam itu giliran rakaat pertama dengan kedua itu keburu saya Fatihah. Pas rakaat ketiga sampai keempat nggak keburu, baru ia karena wudu imam sudah ruku. Maka bagi imam untuk sholat isya, sholat maghrib itu rakaat ketiganya baca Fatihahnya jangan cepat-cepat. Ngimbangi makmum, mungkin ada makmum yang bacaannya lidahnya sudah pada kaku, jadi ada di slow. Supaya imam selesai Fatihah, makmum pun sah. Imam ruku. At-tarhibu min sabqil imam. Pindah judul, ancaman larangan mendahului imam. Dalam ilmu fikih nih, siapa yang menduluin imam satu rukun itu sah tapi haram. Siapa yang mendahului imam 2 rukun itu batal sholatnya.
Siapa yang membarengi gerakan sama imam nggak mau kalah karena sama-sama RT. Itu makruh. Bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kiblat itu Allahu Akbar, bareng Allahu, itu makruh. Yang sunnahnya bagaimana? Ba'dal imam. Imam selesai baru makmum gerak Allahu Akbar. Setelah sedekap baru makmum Allahu Akbar. Rukuknya juga sama. Kata imam Allahu Akbar. Udah sempurna rukuknya tuh. Baru makmum Allahu Akbar. Sampai Allahnya sama juga, Pak. Jadi sunnahnya makmum itu setelah jangan membarengi imam, jangan mendahului imam. Oke. Kalau misalkan imamnya nggak kedengeran di suaranya yang kita makmum juga, kita pas sujud ke ini satu itu ke apa ya? Jadi imamnya udah sujud kedua, dia masih sujud aja gitu. Gini. Kalau imam itu bacaan takbirnya kurang keras, maka makmum yang di belakang imam itu yang mewakili. Kata imam, yang di belakangnya ada keras Allahu Akbar, mewakili imam. Boleh ya? Iya boleh. Gitu. Kalau jemaahnya banyak, boleh. Apa sih namanya tuh? Loh, kalau saya namanya apa belum? Tidak. Bukan bila. Gini kayak di Mekah. Kata imam, Allahu Akbar. Mubalik namanya. Mubalik. Iya. Jadi kata imam, Allahu Akbar. Salah satu makmumnya Allahu Akbar. Kata imam, Sami Allah. Rabbana walakal hamd. Itu boleh kalau mau. Jika jemaahnya banyak. Cuma satu soft ngapain? Masuk banyak. Makmum sebaris doang. Cepat itu. Mungkin juga ada salah pentingnya untuk makmum yang duduk berdiri di belakang imam itu yang seperti apa. Nah kalau imam batal kan dia harus mampu menggantikan. Yang di belakang imam itu kalau bisa yang mengerti tentang masalah ya sholat itu. Khawatir sewaktu-waktu imamnya kentut, siap dia menggantikan. Bukan mengganti dari awal, bukan. Langsung menerusi. Dan mohon kepada para imam, siapa saja yang memimpin imam, yang memimpin sholat, kalau batal, jangan diterusi. Itu yang jadi nanggung tuh itu, yang disebut nanggung tuh itu. Jadi yang disebut imam itu kenapa nanggung? Ketika dia batal, dia gengsi nggak keluar. Ya. Maka dia nanggung ada berapa makmum yang ikut sama dia itu. Karena dia sudah batal sholat, dia masih mimpin. Kalau makmum nggak salah, nggak tahu. Dia tahu tuh tentu. Disitulah nanggung tuh itu salah satunya itu. Emang enak kalau itu diampuni dosanya. Tapi kalau ada kesalahan, apalagi Pak, ini di kampung saya asli di kampung saya. Ceritanya ada imam ditunjuk sama DKM karena baru ditunjuk semangat. Jadi pas sholat subuh, dia habis senggama sama istrinya, belum mandi junub, langsung wudu langsung berangkat, takut diserobot sama yang lain. Salahnya lagi dongengnya itu. Ji, gimana hukumnya Ji? Saya itu pengen sholat subuh,
Ustaz, ayo. Tanggung sendiri. Kok kenapa sih Pak maksain amat? Itu Bapak nanggung. Kondisi junub, masuk masjidnya saja nggak boleh Pak. Ya. Mimpin imam dan mimpin sholat bisa. Waduh, 2 kali double. Sholatnya haram nggak sah. Masuk masjidnya haram juga. Yang ketiga nanggung makmum. Jadi kalau imam habis senggama jangan dipaksain buru-buru, takut mandinya nggak sah. Dan saya harus mandi besar. Kecuali kalau mandi jam 3 keburu. Kalau pas mandi, pas duduk subuh, pas mandi jangan buru-buru. Takutnya mandinya nggak sah. Itu di kampung mana ya? Kamu saya, Ada pakai itu di sana itu. saya kan di pondok. Oh iya. Oh iya iya. Tolong para hadirin ya, kita biasakan. Sudah ini di kampung-kampung ini, di setiap masjid suka ada satu jamaah yang selalu ngedahuluin imam. Anu baik Ustaz pasti pun. Kalau nggak ngedahuluin, bacanya keras. Itu makruh, ngeganggu, jangan. Jadi makmum bacaannya jangan keras-keras, cukup sendiri aja. Ya. Kalau sama itu suka ada tuh suka masjid itu tuh. Yang ngeduluin sama yang bacanya rosan, bacaan Di sini nggak ada. tolong dirobak, tolong dirob. Ada. Kan emang nggak ada. Ada tuh. Lamun waktu ada yang ngarap nih kuli, mau ganggu. Kalau imamnya kepanjangan, kemudian ada makmum ngasih kode dengan batuk, kata. Maksudnya maju suwe-suwe. Jadi kasih kode batuk, makmumnya dong. Atau ada yang salah, ya. Tuh, ngasih kode. Itu ngasih kode salah. Itu batal, nggak boleh. Kalau ada yang salah mah nggak usah pakai batuk-batukan, biasa aja. Oh, Akbar. Terkait masalah imam. Masalah imam. Ya, kita di sini bisa namanya mengetahui orang-orang yang sudah fasih ya dari sisi bacaan, kemudian pengetahuannya, kemudian yang jelas tanggung jawab imam itu sangat berat gitu ya. Dan memang pahalanya juga jelas besar. Tapi pada saat kita sudah tidak ada imam yang kita tunjuk pada saat untuk memimpin sholat berjamaah, kemudian ada seseorang yang kita pandang, terus masih di bawah ya kurang baik bacaan. Terus sebaiknya seperti apa yang kita lakukan dari jamaah yang ada nih Pak Kiai? Apakah masalahnya ini banyak yang nggak mau kan saling tunjuk, sedangkan yang kita tunjuk, yang ditunjuk itu orangnya kurang dari sisi bacanya kurang baik. Itu bagaimana Pak? Kalau tingkat ranking siapakah yang lebih berhak memimpin sholat, itu afqoh yang lebih ngerti ilmu fikihnya. Afqoh. Akrob nomor 2. Apa itu akrob? Yang bacanya fasih. Itu sama dengan afqoh. Kalau akrob hanya mumpuni dalam bacaan saja, tapi nggak mumpuni dalam fikih. Yang ranking itu afqoh, yang lebih paham. Afqoh itu ahli fikih, tahu tentang masalah hukum sholat itu, rukunnya tahu, batalnya paham, yang makruh apa tahu. Itu yang diutamakan.
Jadi kalau ada orang arahnya kurang bacaannya, namun secara hukum tidak batal, tapi dia fikirnya bagus, itu yang dihukumkan. Tapi yang bagus tuh fikirnya mantap, bacanya fasih, umurnya tua, nggak mudah tuh. Cari yang lebih tua kalau dia. Tua umurnya, tua ilmunya juga. Ya bagus. Yang pertama, sugih bisa. Kalau sama-sama tua, sama-sama pinter, sama-sama fasih, gimana ini? Attitude-nya. Tadi itu cari mana yang gak punya utang, mana yang punya utang. Sing pakai utang minggir, sing duit utang sing minggir. Nanti kewaduhan. Terus cari juga yang apa namanya, yang fisiknya sempurna, matanya sempurna, kupingnya, tangan, itu beda-beda. Kalau misalkan umurnya sama-sama tuanya, tanggal lahir pada baik, Juli pada Juli dia lahir itu, mondoknya ragu man, pada pinter pada fase kori man itu. Woi, pribadi yang sendiri lagi. Pilih yang gak punya utang, pilih yang lebih ganteng, pilih yang lebih bagus akhlaknya. Itu, dia suruh maju. Dan pilih yang udah nikah atau belum. Oh, memang kalau lebih tua, jadi umur itu faktor. Kalau tadi itu sama-sama pintar loh, sama-sama fasih, sama-sama tua. Yang satu belum nikah, yang nikah dulu memang yang disuruh. Cari dong. Jangan sama Islam. Gitu. Tapi yang muda ini lebih pintar. Yang tua-tua kurang pintarnya. Yang muda kalau belum nikah juga. Jadi dong, cocok ya dengan dong. Lagian kalau sudah cukup umur ngapain gak nikahin? Kata aja nunggu murid santri ya Pak ya. Belum ngomong. Belum tak? Sorry dong, keceplosan. Ya mudah-mudahan tular ilham ya nanti. Iya, amin. Awalnya ngabdi di sini belum punya istri. Mudah-mudahan Rindu juga sama, nggak lama lagi dapat jodoh. Amin. Wah, ini sudah ada kode. Berarti pengajian kita sudah bisa ada. Ya. Ibu-ibu, ada yang nanya? Baik, terima kasih. Kita tutup saja ya Pak ya. Insyaallah nanti ketemu lagi dalam acara dan ilmu yang sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa taqabbalan min jami'il hajat wa tuqarribna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min khairat al-hayat wa ala innaka al-aziz qadir. Allahumma fa'alna fi ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Judin yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.